Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 8 SMP Pupuk Kujang? Oke, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat walaupun tetap kita ada di proses pembelajaran seperti ini. Bapak berharap kalian terus punya semangat untuk terus minimal mengikuti semua proses pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak, kemarin ya di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi tentang sistem koordinat kartesius. Kemudian kita sudah melakukan evaluasi ya, sudah ulangan. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan materi yang baru dari bab yang baru ya. Ya, jadi kalian mohon silahkan dibuka di bukunya, lihat bab yang baru ya setelah sistem koordinat kartesius. Baik, kita akan mulai belajarnya ya. Pastikan kalian sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Silahkan. Baik, anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan belajar yang disebut dengan relasi dan fungsi. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak akan bahas tentang relasi. Oke, kalau ditanya apa sih relasi? Relasi itu sesuatu kata sebenarnya yang sering kita dengar ya, relasi. Atau biasanya di Instagram kalian atau di Facebook kalian ya, relationship with, misalnya gitu. Kalian sedang berhubungan dengan siapa, kan gitu ya. Nah, istilah relasi dari kata serapan bahasa Inggris ya, yang artinya apa? Relasi itu adalah hubungan. Hubungan. Secara umumnya, arti kata relasi adalah hubungan. Nah, secara matematis, di matematika kita belajar apa sih tentang relasi? Oke, kalian boleh perhatikan ya penjelasan Bapak kali ini. Baik, misalnya gini ya, Bapak punya studi kasus lah ya. Jadi saat di kantin, ini tentunya saat bukan pandemi COVID-19 ya, saat kita belajar seperti biasa atau kalian ada di kondisi yang normal gitu. Ada Misela, Danita, Alin, dan Hana ya. Di kantin itu Misela memesan mie ayam, kemudian Danita memesan bakso, kemudian Alin memesan roti bakar, dan Hana memesan takoyaki. Kalau kita perhatikan di sini ya, kita punya 4 objek, yaitu Misela, Danita, Alin, dan Hana. Nah, ternyata setiap orang ini di kantin itu ingin makan sesuatu ya. Makanannya berbeda tentunya. Yang pertama pengen mie ayam, kemudian ada yang memesan bakso, kemudian roti bakar, dan takoyaki. Nah, kalau kita perhatikan di sini objeknya adalah Misela, Danita, Alin, dan Hana. Nah, kemudian yang dipesannya atau makanannya itu adalah mie ayam, kemudian bakso, roti bakar, dan takoyaki. Nah, kalau kita perhatikan ya, Misela mie ayam, kemudian Danita bakso, Alin roti bakar, dan Hana adalah takoyaki. Kalau kita perhatikan ini antara yang nama-nama anak ini, nama orang ini, dan nama makanan ini harus kita hubungkan. Ya, harus kita hubungkan. Karena kalau Misela kemudian mie ayam itu nggak nyambung jadinya. Ya, untuk menghubungkannya adalah kita pakai konsep yang ini disebut dengan relasi. Jadi Misela dan mie ayam dihubungkan dengan kata memesan. Nah, ya, Misela memesan mie ayam, kemudian Danita memesan bakso,
Alin memesan roti bakar, Hana memesan takoyaki. Nah, yang disebut dengan memesan ini adalah ini yang disebut dengan relasinya. Nah, jadi Misela itu memesan mie ayam, ya. Kemudian Danita memesan bakso. Alin memesan roti bakar, Hana memesan takoyaki. Nah, jadi antara nama-nama anak, ya, Misela, Danita, Alin, Hana itu dihubungkan dengan sesuatu yang disebut dengan relasi ke mie ayam, bakso, roti bakar, dan takoyaki, dan relasinya adalah memesan. Gitu. Jadi saat kita gabungkan, ini akan jadi nyambung. Tapi kalau cuman Misela dan mie ayam aja tanpa ada relasinya, tanpa ada hubungannya, maka tidak nyambung. Begitu ya. Ini yang disebut dengan relasi, jadi yang menghubungkan. Kelompok yang ini, kelompok nama siswa dihubungkan dengan kelompok nama makanan, dihubungkan dengan kata memesan. Jadi apa sih yang disebut dengan relasi? Relasi adalah sebuah aturan atau hubungan, ya, aturan atau hubungan yang memasangkan, ini nih, yang memasangkan anggota kelompok dengan kelompok lain. Jadi tadi Alin dipasangkan dengan roti bakar, yang menyambungkannya adalah relasi. Hana dipasangkan dengan takoyaki, yang menyambungkannya, menghubungkannya adalah relasi. Itu yang disebut dengan relasi. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, artinya relasi itu bisa disajikan dengan berbagai macam cara. Ya. Relasi itu kita bisa menyatakan relasi dengan 3 hal kalau ada di buku kalian. Kalian bisa lihat, ya. Menyatakan relasi yang pertama adalah dengan diagram panah. Diagram panah. Kemudian yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius. Nah, saat di kelas 7 sebenarnya guru kalian sudah menjelaskan terkait dengan himpunan, ya. Ini akan ada hubungannya nih, terutama dengan diagram panah ini. Ya, coba diingat-ingat lagi materi tentang himpunan ketika kelas 7 dulu, ya. Itu apa? Nah, sekarang coba kita akan lihat menyatakan relasi yang 3 ini. Bapak akan jelaskan dengan contoh, ya, biar kalian bisa lebih paham. Jadi contohnya adalah Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton pedagang buah di pasar, ya. Kemudian Budi menjual pisang dan mangga, Wahyu menjual semangka, Mukti menjual pisang dan jeruk, Anton menjual pisang, mangga, dan jambu. Nah, sekarang kita akan nyatakan ini dengan relasi yang 3 macam tadi, dengan caranya 3 macam tadi. Ya, yang pertama adalah dengan diagram panah. Diagram panah. Nah, untuk bisa mengetahui kelompok-kelompoknya atau himpunannya, pertama kalian harus menandai di sini itu ada nama-nama orang, Budi, kemudian Wahyu, Mukti, dan Anton. Jadi kalau kita mau bikin diagram panahnya, kalian buat kumpulan
atau buat himpunan nama orangnya, gitu ya. Yang pertama adalah Budi, yang kedua adalah Wahyu, yang ketiga Mukti, yang keempat adalah Anton. Nah, ini yang pertama ya, kita mau pakai diagram panah. Nah, kelompok pertama sudah ada, himpunan pertama sudah ada. Ini nama-nama orang ya, atau nama-nama pedagang buah di pasar. Kemudian kita akan menandai yang dijualnya. Nah, yang pertama ini ada pisang dan mangga. Kemudian ini semangka. Kemudian pisang dan jeruk, dan pisang, mangga, dan jambu. Nah, kita akan buat himpunannya juga. Nah, gini. Ya, yang pertama adalah pisang. Nah, yang kedua mangga. Yang ketiga adalah semangka. Yang keempat, nah pisang sudah tersebut nih satu ya di awal, maka tidak usah ditulis lagi ya. Pisang sudah terwakili dengan yang pertama. Kemudian jeruk, pisang sudah, mangga sudah, dan yang terakhir adalah jambu. Nah, ya, kita mau bikin diagram panahnya. Diagram panahnya adalah menghubungkan antara kelompok yang pertama, himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Nah, kalau Bapak tanya nih, relasinya apa ya antara himpunan ini dengan himpunan yang ini? Apa? Ya, Budi dengan pisang kita hubungkan, atau relasinya adalah mana? Nah, relasinya itu adalah menjual. Ini berarti menjual. Nah, Budi menjual, yang dijual sama Budi apa aja? Pisang dan mangga. Maka kita bisa kasih panah nih. Budi itu menjual pisang dan mangga. Nah, ini Budi. Ya, ini Budi nih. Kemudian sekarang Wahyu. Wahyu itu menjual semangka. Wahyu hanya semangka ini saja. Ini. Kemudian Mukti menjual pisang dan jeruk. Berarti Mukti ke pisang ke sini. Ya, kelompok pisang. Kemudian ini jeruk. Dan Anton, itu ada 3 Anton. Yang pertama adalah pisang. Yang kedua adalah mangga. Yang ketiga adalah jambu. Nah, inilah yang disebut dengan menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah, sekarang yang kedua. Apa cara yang kedua? Adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan ini adalah apa? Kita membuat pasangan-pasangan, ya. Jadi yang pertama kalau kita petakan ini, Budi menjual pisang, maka kita bisa tuliskan himpunan pasangan berurutannya adalah Budi, ya. Kemudian pisang. Budi juga menjual mangga, maka Budi mangga. Nah, jadi atau kita bisa lihat ini, Budi pisang, Budi mangga, kita tuliskan. Kemudian yang berikutnya adalah Mukti, Wahyu. Wahyu menjual semangka, maka Wahyu itu semangka. Nah,
kemudian yang berikutnya adalah mukti pisang. Mukti pisang. Kemudian mukti juga dia menjual jeruk ya. Maka mukti jeruk. Ya. Mukti ya, jeruk. Kemudian Anton. Anton itu pisang. Anton pisang. Anton. Yang kedua mangga. Anton. Dan yang terakhir adalah Anton jambu. Nah, itu tentang membuat himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita yang terakhir adalah dengan diagram Kartesius. Di bab sebelumnya kita sudah bahas tentang diagram Kartesius ini. Maka kalian bisa buat kayak sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Misalnya kita bilang di sini, ini karena ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, maka kita bilang ini Budi. Kemudian di sini ada Wahyu. Di sini Mukti. Dan di sini Anton. Nah, kemudian di sini nama-nama buahnya. Yang pertama adalah pisang. Pisang. Kemudian yang kedua itu mangga. Yang ketiga itu semangka. Semangka. Yang keempat adalah jeruk. Yang kelima adalah jambu. Nah, sekarang gini, Budi itu ada pisang dan mangga. Budi pisang di sini nih. Nah, gini ya. Nah, di sini ini koordinatnya Budi dengan pisang. Kemudian Budi juga mangga. Maka di sini nah, ini Budi ada 2 titik berarti pisang dan mangga. Kemudian Wahyu, kalau Wahyu itu semangka. Maka gini. Nah, ini menunjukkan Wahyu semangka. Kemudian Mukti. Mukti itu yang pertama adalah pisang. Sini. Lebih baiknya ini memang harusnya dengan penggaris ya, biar bagus. Kemudian Mukti juga dengan jeruk. Ke sini. Nah, ini Mukti, titik Mukti dengan jeruk. Kemudian yang terakhir kita bahas Anton. Anton pisang, berarti di sini. Ini. Kemudian Anton juga adalah mangga, ya, berarti di sini. Anton juga jual mangga. Kemudian Anton menjual jambu sini. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi intinya bahwa dalam diagram Kartesius intinya adalah di diagram Kartesius itu kalian kelompok pertama harus ada di sumbu X-nya dan kelompok kedua itu harus ada di sumbu Y-nya. Ya, gitu ya. Aturannya sama seperti di sistem koordinat yang sudah kita pelajari. Baik, untuk introduction atau perkenalan atau tentang pertemuan awal tentang relasi ini Bapak rasa cukup. Nanti kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Bapak berharap kalaupun ada hal-hal yang belum kalian pahami, Bapak sangat berharap kaliannya sangat proaktif gitu ya, ingin bisa, maka ayo tanyakan ke Bapak untuk bisa.
Ya, paling itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Semangat terus belajarnya. Sampai ketemu di pertemuan pembelajaran berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.